Apa pengertian dari pasar sekunder? Pasar sekunder adalah bagian dari pasar modal di mana efek seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya yang sudah diterbitkan sebelumnya diperjualbelikan kembali antar investor. Artinya, di pasar sekunder, investor tidak lagi membeli efek langsung dari perusahaan penerbit, tetapi dari investor lain yang ingin menjual efeknya. Misalnya, jika seseorang sudah membeli saham PT ABC saat penawaran umum perdana atau IPO di pasar perdana, maka setelah itu saham tersebut bisa dijual belikan di pasar sekunder melalui bursa efek. Dengan kata lain, pasar sekunder adalah tempat berlangsung jual beli efek yang sudah beredar di masyarakat. Transaksi di pasar sekunder dilakukan melalui bursa efek di Indonesia. Tempatnya adalah Bursa Efek Indonesia atau biasa kita sebut BEI. Investor menggunakan jasa perusahaan sekuritas atau broker untuk melakukan transaksi ini, baik secara online maupun offline melalui berbagai platform investasi seperti iPod, Ajaib, Stockbit, dan lain sebagainya. Pasar sekunder memiliki peran penting dalam menciptakan likuiditas, yaitu kemudahan untuk membeli atau menjual efek kapan saja selama jam perdagangan. Selain itu, pasar ini juga berfungsi untuk menentukan harga dari suatu efek berdasarkan mekanisme, permintaan, dan penawaran di pasar. Harga efek di pasar sekunder berubah-ubah setiap saat tergantung kondisi pasar, kinerja perusahaan, hingga sentimen global. Pasar sekunder juga mencerminkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, ia menjadi indikator penting dalam melihat kesehatan dan dinamika pasar modal suatu negara. Singkatnya, pasar sekunder bukan hanya tempat jual beli saham, tapi juga pilar penting dalam membantu pasar modal yang aktif, transparan, dan efisien. Apa bedanya pasar sekunder sama pasar perdana? Apa bedanya pasar modal sekunder dengan pasar modal perdana? Dalam dunia investasi, kita mengenal dua jenis pasar utama di pasar modal, yaitu pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Keduanya sama-sama penting, tetapi memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda. Pasar perdana atau prima market adalah tempat di mana perusahaan pertama kali menjual saham atau obligasi kepada publik. Proses ini biasanya dikenal sebagai LPO, IPO atau penawaran umum perdana. Investor membeli langsung dari perusahaan, dan dana didapat akan masuk ke kas perusahaan sebagai tambahan modal di pasar perdana. Harga efek biasanya sudah ditentukan sebelumnya, dan hanya bisa dibeli dalam periode tertentu saja. Setelah masa penawaran selesai, efek tersebut tidak bisa dibeli lagi di pasar perdana. Setelah itu, efek yang sudah diterbitkan tadi masuk ke pasar sekunder atau secondary market. Disinilah investor bisa menjual atau membeli efek tersebut kepada investor lain. Perusahaan tidak lagi mendapatkan dana dari transaksi ini, karena uang berpindah antar investor saja. Harga efek di pasar sekunder bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh mekanisme pasar permintaan dan penawaran. Contohnya begini, jika kamu membeli saham PT ABC saat IPO, itu artinya beli di pasar perdana. Tapi, kalau kamu beli saham PT ABC melalui aplikasi seperti Ajaib, iPod, atau Stockbit dari investor lain setelah IPO selesai, itu berarti kamu sedang bertransaksi di pasar sekunder. Singkatnya, pasar perdana adalah saat pertama kali efek dijual oleh perusahaan, sementara pasar sekunder adalah tempat efek diperjualbelikan kembali antar investor. Keduanya saling melengkapi. Pasar perdana membantu perusahaan mendapatkan dana, dan pasar sekunder memberi investor fleksibel untuk jual beli serta menentukan harga pasar yang wajar. Produk apa yang ditawarkan oleh pasar sekunder? Produk apa yang ditawarkan pasar sekunder? Di pasar sekunder, investor dapat membeli dan menjual berbagai jenis efek atau surat berharga yang sudah diterbitkan sebelumnya. Produk-produk ini menjadi instrumen utama dalam aktivitas jual beli di pasar modal. Berikut adalah beberapa produk utama yang diperdagangkan di pasar sekunder. Yang pertama adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Di pasar sekunder, saham bisa dibeli atau dijual kapan saja selama jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Harga saham berubah-ubah tergantung kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan sentimen investor.
Kedua, ada obligasi. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi akan mendapatkan bunga secara berkala. Di pasar sekunder, obligasi yang sebelumnya diterbitkan di pasar perdana bisa diperdagangkan antar investor. Ketiga, kita punya Exchange Traded Fund atau disingkat ETF. ETF adalah reksadana berbentuk efek yang diperdagangkan seperti saham di bursa. Biasanya ETF berisi kumpulan saham tertentu atau aset lain seperti emas dan bisa dibeli atau dijual kapan saja di pasar sekunder. Lalu ada juga right issue dan warrant. Right issue adalah hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga diskon, sedangkan warrant adalah hak untuk membeli saham pada masa harga tertentu di masa depan. Keduanya bisa diperdagangkan secara bebas selama masa berlakunya. Terakhir, ada juga derivatif, seperti kontrak, opsi, dan kontrak berterjangka. Produk derivatif ini biasanya diperdagangkan oleh investor yang lebih berpengalaman, karena resiko lebih tinggi dan harganya sangat fluktuatif. Dengan berbagai pilihan ini, pasar sekunder memberi banyak peluang bagi investor dari yang konservatif hingga yang agresif untuk mengelola dan mengembangkan dananya sesuai tujuan investasi masing-masing. Apa tujuan dari pasar sekunder? Memberikan likuiditas atau kemudahan menjual atau membeli bagi para investor, menentukan harga pasar yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran, menjadi indikator ekonomi karena mencerminkan kepercayaan besar terhadap perusahaan. Yang pertama saham, obligasi, exchange traded fund, right issue, warrant, dan derivative. Instrumen apa yang diperjualbelikan di pasar sekunder? Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada exchange traded fund, yang keempat ada right issue, yang kelima ada warrant, yang keenam ada derivatif. Kalau tempat jual dan belinya di mana? Transaksi dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BII secara online melalui perusahaan sekuritas atau broker yang terdaftar. Contoh platform yaitu Ajaib, Bibit untuk ETF, Stockbit, IPOT, dan sebagainya. Apa peran penting pasar sekunder dalam sistem keuangan dan perekonomian? Pasar modal sekunder memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa peran utama pasar modal sekunder. Yang pertama, menyediakan likuiditas. Pasar modal sekunder memungkinkan investor untuk membeli dan menjual kembali surat berharga seperti saham dan obligasi yang telah diterlibatkan di pasar perdana ini, memberikan kemudahan bagi investor untuk mengubah investornya, menjadikan ini membantu menciptakan harga yang mencerminkan nilai wajar perusahaan berdasarkan informasi yang terjadi di pasar. 3. Menjadi saran investasi pasar sekunder, memberikan berbagai pilihan investasi, berbagai investor bagi individu maupun institusi untuk mengrealisasikan dana mereka sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. 4. Mengatakan efisiensi lokasi modal dengan adanya pasar sekunder yang aktif. Modal dapat dilokasikan ke perusahaan yang penting, produktif dan menjanjikan karena investor cenderung menamakan modal di perusahaan yang kinerjanya baik. 5. Menunjukkan pasar
perdana dan pasar sekunder yang aktif dan edukatif mengatakan minat investor untuk pastikan aktivitas di pasar perdana karena mereka tahu bahwa mereka dapat menjual kembali saham tersebut dan dengan mudah jika diperlukan. 6. Mendorong transportasi dan tata kelola perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus ini mematuhi berbagai regulasi dan ketentuan termasuk pelaporan dan keuangan secara berlalu. Hal ini mendorong praktik tata kelola yang baik dan transparansi. Apa ciri-ciri pasar sekunder? Ciri-ciri pasar sekunder: 1. Likuiditas, memungkinkan investor membeli dan menjual sekuritas dengan mudah. 2. Perdagangan, sekuritas diperdagangkan di antara investor, bukan langsung dengan perusahaan penerbit. 3. Harga pasar, harga sekuritas ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Untuk membuat pasar sekunder, apa modal yang dibutuhkan? Untuk membuat pasar sekunder, beberapa modal yang dibutuhkan antara lain: 1. Infrastruktur teknologi, sistem perdagangan online, platform transaksi, dan jaringan yang handal. 2. Keuangan, modal awal untuk membiayai operasional, pengembangan dan pengawasan pasar. 3. Sumber daya manusia, tim yang terampil dalam pengalaman di bidang pasar modal, teknologi, dan pengawasan. 4. Regulasi, izin dan regulasi yang jelas dari otoritas keuangan untuk mengoperasikan pasar sekunder. 5. Kepercayaan, membangun kepercayaan dari investor